dimanjain. Gimana nggak mau berebut? Orang pengen jadi anggota DPR atau DPRD itu akhirnya dengan berbagai macam cara, kecurangan dan kecurangan. Lama-lama hancur nih negara kayak gini, jadi semraut. Kenapa? Karena pada titik awalnya itu udah ngaco. Rakyat itu disogok dan disuap, suruh milih siapa. Padahal kalau misalnya sesuai prosedur, rakyat itu kan dulu ada namanya luber, langsung umum bebas rahasia. Jadi rakyat itu milih sesuai dengan pilihan dia, karena nggak ada sogokan di situ, nggak ada kecurangan. Karena di sini awalnya itu intinya itu curang, kesono udah pasti akan curang terus sampai kapanpun. Hello, welcome to my channel Johan Dhani Fardinjal. Kembali lagi di konten gua Johan Dhani Fardinjal. Oke, kita to the point aja, langsung ke pokok pembahasannya, yakni mengenai demo tanggal 25 Agustus 2025. Ini menurut tanggapan gua dan menurut analisa gua, pada dasarnya titik awalnya ketika pencalonan anggota DPRD kan dipilih oleh rakyat nih. Nah, di situ ada oknum penyuapan. Rakyat itu seharusnya kan benar-benar memilih. Misalnya ada anggota DPRD A, B, C, D, E gitu ya. Itu calon anggota DPRD yang akan dipilih oleh rakyat nih. Hadirlah oknum nih untuk menyuap para rakyat awalnya nih, calon anggota DPRD yang A misalnya. Nah, rakyat ini disogok atau disuap dengan apa? Sembako atau uang. Nah, itu awalnya. Sekarang siapa sih yang kagak mau? Rakyat lagi pada susah dikasih sembako atau duit. Mau nggak mau apa? Dia kan milih. Ya udah sesuai yang diinstruksiin kan sama si oknum penyuap tadi kan. Oke dah, gua milih A karena gua dapat sembako atau duit. Itu awalnya. Jadi pada dasarnya bukan pilihan rakyat sebenarnya, karena atas dasar dikasih sembako atau uang. Dan ketika calon anggota DPRD ini udah menjabat jadi anggota DPRD tersebut, ternyata nggak sesuai ekspektasi rakyatnya gitu kan. Setelah menjabat, satu tujuannya adalah untuk balik modal, karena dia untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR itu udah banyak ngeluarin cuan. Jadi tujuan utamanya bukan untuk negara atau rakyat, tapi untuk balikin dulu modalnya mereka nih. Dan setelah balik, dia juga butuh keuntungan dong. Nggak mungkin cuman dibalik modal aja, pasti dia butuh keuntungan. Nah, ketika udah dapat keuntungan, kebanyakan nih makin pengen dibanyakin lagi. Yang hadirlah tuh para koruptor tuh. Ibarat udah kebanyakan dimuntah, ketangkep sama KPK kayak gitu. Dan untuk mikirin rakyatnya udah nggak terlalu mikirin rakyatnya lagi. Seharusnya dia kan menjabat sebagai anggota DPR itu dia mikirin ternyata minimal sejahtera gitu kan. Tapi justru dia malah ngebagusin rumahnya sendiri. Pemerintah ngebagusin rumah dinas atau kantor-kantor negara, tapi untuk rakyatnya tuh banyak yang masih gubuk rumahnya, kagak dipikirin sama mereka gitu. Yang ada digusur. Simpulannya intinya udah di luar ekspektasinya rakyat lah, jadi nggak sejalan nih. Bahkan anggota DPR itu dia udah bikin peraturan undang-undang tuh, kalau nggak salah tahun 2001 kalau nggak salah. Presiden itu posisinya udah sejajar sama anggota DPR. Anggota DPR nggak bisa dibubarin oleh presiden. Bayangin tuh, punya kekuatan. Akan sering nih demo-demo begini akan sering terjadi. Karena kenapa? Ya itu tadi titik awalnya tuh. Jadi dari anggota DPR itu sebenarnya bukan pilihan sesungguhnya dari para rakyat, tapi atas dasar karena suapan tadi. Dan ini akan sering terjadi nih, demo-demo kayak gini. Jadi serba salah kan rakyat ini. Secara nggak langsung udah masuk ke dunia politik. Jadi dilema ketika nggak sesuai ekspektasi kan, jadinya nggak sejalan, bingung nggak jadinya. Rakyat mau ngadu kemana nih? Sedangkan anggota DPR atau pemerintah dia punya bempernya ya polisi. Lewatin dulu nih polisi. Kalau mau nyamperin ke gua kan gitu. Ya yang seperti terjadi saat ini nih. Nanti akan seterusnya akan begitu, karena nggak sejalan. Rakyatnya pengen ini, anggota DPR atau pemerintah pengennya begitu. Yang gue lihat ini, negara ini jadi semraut. Kenapa? Karena pada titik awalnya itu udah ngaco. Rakyat itu disogok dan disuap, suruh milih siapa. Padahal kalau misalnya sesuai prosedur, rakyat itu kan dulu ada namanya luber, langsung umum bebas rahasia. Jadi rakyat itu milih sesuai dengan pilihan dia, bukan tanpa sogokan. Kalau rakyat yang milih bener-bener nih tanpa sogokan, itu udah pasti ya dijamin negara itu pasti maju, karena nggak ada sogokan di situ, nggak ada kecurangan. Karena di sini awalnya itu intinya itu curang, kesono udah pasti akan curang terus sampai kapanpun. Contoh nih solusinya menurut gua RT sama RW. Nah, RT RW itu kan ngurusin warga setempat kan. Nah, dia mungkin dapat gaji tapi tunjangannya kayaknya nggak ada gitu. Tapi yang gue lihat kebanyakan itu udah benar-benar kerja. Kebanyakan ya itu warganya diurusin
sama RT RW. Nah seharusnya anggota DPR itu seperti itu, gapok oke lah ada tunjangan cukup transportasi aja ya, tapi dia benar-benar ngurusin rakyat. Nah ini kan kacau nih sekarang ini, anggota DPR dimanjain ya kan, tunjangan sampai banyak bener kayak gitu. Coba bayangin, berarti sehari kurang lebih ya 3 juta itu sehari dimanjain. Gimana nggak mau berebut? Orang pengen jadi anggota DPR atau DPRD itu gimana orang nggak pengen berebut? Akhirnya dengan berbagai macam cara, kecurangan dan kecurangan, lama-lama hancur nih negara kayak gini, nggak bakalan pernah bisa maju karena awalnya udah nggak beres, udah ngaco. Jadi anggota DPR itu seperti layaknya RT RW yang ngurusin warganya, sedangkan anggota DPR dia cukup gapok sama mungkin tunjangan transportasi lah kayak gitu ya, buat kemana-mana ngurusin rakyatnya. Jadi orang nggak ada yang berebut untuk jadi anggota DPR atau DPRD karena biasa aja, gapok juga biasa, tunjangan juga transport doang kan gitu. Berarti nggak ada yang berebut, nggak ada kecurangan di situ, aman. Kayak di luar negeri, Swedia yang gue pantau kayak gitu, maju negaranya. Pajak boleh tinggi, gede, banyak pajak gede, tapi negaranya tetap maju karena benar-benar pajaknya itu benar-benar buat negara, bukan buat individu. Yang gue lihat ini semakin hari semakin kaya nih anggota DPR atau DPRD atau pejabat itu, pejabat negara. Kenapa? Ya karena dia seharusnya buat beresin negara, tapi buat beresin rumahnya dia, mobilnya dia, segala macam. Dia bikin kontrakan, bikin usaha, tayir melintir men. Jadi ya rakyatnya pada berita semua, seharusnya kan dibagi ke rakyat, ini malah dimakan dia sendiri, makin kaya gitu. Jadi gini, mengenai yang joget-joget itu ya, kalau pengusaha kayak lo mau joget-joget, lo mau jungkir balik, lo mau nari-nari, lo mau dancer, terserah, silakan. Lo mau di medsos kek, mau di jalanan kek, fine, karena itu hasil uang dia sendiri, kerja keras dia sendiri. Dan juga artis itu yang gue lihat nggak ada korupsinya, itu hasil kerja keras dia. Jadi dia mau glamor di medsos ya kan, pamer-pamer gitu ya, fine aja, orang hasil kerja keras dia ya nggak masalah menurut gua. Dan juga atlet profesional kayak Ronaldo atau Messi, ngapain juga jungkir balik guling-gulingan, dia mau gaya-gayaan kayak apa juga gak ada masalah, orang duitnya dia. Nah ini pejabat negara flexing atau glamor nggak pantas banget. Nah ini yang gue lihat yang joget-joget, lu walaupun artis sekalipun lu nggak bisa, lu nggak pantas joget-joget. Kenapa? Karena lu itu posisinya ada di mana? Lu lagi ada di kantor tuh, di pemerintahan. Lo kalau mau joget, kayak gitu, lu bikin konten diri lu di rumah lo, konten lo sendiri, fine, nggak apa-apa. Lo walaupun lo jadi artis sekalipun, lo jogetnya di rumah atau lo bikin konten diri nggak apa-apa. Jangan di kantor, kecemburuan sosial jadinya. Itu kan si Uya Kuya sama si Eko Patrio ya, dia mungkin pikirin nggak peduli, bodo amat lu ngomong apa ya gitu kan. Tapi ya lu lihat, lu posisi di mana, bukan di rumah atau bukan di konten lo, tapi ini di kantor, nggak pantas lo kayak gitu. Atau juga siapa namanya, Saroni. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Saroni bilang apa? Orang tolol sedunia yang bilang bubarkan DPR. Lo tau gak? Bung Karno, presiden pertama Indonesia, tuh dia yang bubarin anggota DPR. Iya, lo bilang orang tertolol sedunia. Nah, lo yang bilang kan, tuh Bung Karno bubarin DPR. No, dia orangnya. Jadi seharusnya pembenahan negara itu dari awalnya tuh gak ada suap menyuap gitu. Jadi rakyat itu sesuai dengan pilihannya dia. Gak ada tuh oknum-oknum nyogok tuh gak ada, seharusnya gak ada. Dan ini kalau gak akan berubah, gak akan ada habisnya. Karena awalnya udah salah. Kapan nih negara mau maju kayak gini caranya? Udah gitu aja menurut gua. Bermanfaat. Oke, salam dari gue, Johan dari Thank you.